Halo, Ci. Halo, udah masuk juga. Selamat malam, Ci Selamat Helen. malam. Halo semua geng Satset dan teman-teman rekan-rekan Sukorians. Apa kabarnya, Ci? Baik Sehat banget. ya, Ci ya? Hah? Sehat ya? Oh, baik banget, sehat Baik banget. banget ya. Soalnya lagi musim orang sakit nih ya. Tapi kayaknya Ci Hmm, Helen nih sehat terus nih ya. Karena gaya Amin. hidupnya ya, Ci ya. Aku lihat ya. Bukan, karena Kayaknya, jantungnya aja. Jantungnya sering dipompa pas jam market, terutama hari ini. ya, ya, ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, eh kita mau say thank you dulu ya sama Ci Helen malam hari ini meluangkan waktunya nih ya. Ci Helen ini teman-teman sibuk ya. Jadi kita bersyukur nih ya dapat Ci Helen malam hari ini ya, Iya. apalagi di saat market seperti ini ya. Jadi kan market ini memang koreksi, kan banyak orang bilang memang ISG ini juga sudah di level overbought juga begitu ya. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan beberapa teman-teman begitu ya. Bagaimana nih menyikapi market Hmm. sekarang gitu kan? Apakah harus panik atau malah ini opportunity juga ya untuk melihat saham-saham yang mungkin harganya itu jadi lebih menarik gitu ya. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke lebih mendetail ke topik kita atau mungkin ke persahaman saham-sahaman, boleh minta view-nya dulu nggak Ci? Kira-kira hari ini ISG kan minus 2%. Hmm. Ada tanggapannya nggak Ci? Atau kalau mau langsung selama 1 minggu ini tanggapannya gimana juga boleh banget. Silakan Ci Helen. Oke, tadi kayaknya sempat 3% sebentar nggak sih? Kayaknya ya. Sempat, sempat, sempat. Iya, jadi Iya. overall close-nya di ya 2% lebih lah ya. Jadi tanggapannya adalah ya memang ini HSG udah menunjukkan tanda-tanda mau koreksi, bahkan di grup itu juga di live thread juga sempat saya remind ke teman-teman ya untuk risk cash, kemudian hati-hati karena di ISG sendiri kalau secara teknikal, karena kan perkenalkan ya teman-teman, saya Cici Satset, terkenal, bukan terkenal sih, tapi maksudnya dikenal karena kenapa Satset, karena tradingnya dalam time frame yang cukup pendek ya gitu ya. Ya. Jadi maksudnya ogah nunggu lama-lama, kalau bisa cuan hari ini detik ini gitu. Enggak, tapi itu kan kiasannya aja. Tapi sebenarnya kan kecepatannya tergantung dari market juga ya. Kalau market ngasih peluang kita bisa trading dengan cepat ya kita manfaatkan. Nah, untuk keadaan IHSG sendiri itu memang udah timbul yang namanya bearish divergence. Saya kasih lihat Ya. dulu ya, teman-teman. Apa? Jadi, teman-teman, ini adalah kondisi IHSG kita nih. Nah, ini udah kayak mau roboh gitu loh. Jadi ini waktu di sini ini udah kelihatan dan saya sempat remind ya, ini teman-teman hati-hati nih udah muncul kayak gini nih. Kayaknya mau turun ya, paling enggak tuh targetnya bisa ke sini sih. Ekspektasi saya mungkin ke angka ini ya, mungkin sekitar sekitar level 75, 76 gitu. Kalau misalkan IHSG nggak kuat nahan ya yang level ini. Support kuat kan di 7850 nih. Nah, sekarang ini kan masih ketahan ya. Nanti kalau Ya. sampai dia terus-menerus melakukan apa aksi jual ya banyak yang longsor ya udah kita terjun ke level 75 76 paling sampai situlah terburuk-buruknya untuk short term view-nya. Jadi IHSG kalau misalkan ada lagi koreksi ya wajar. Karena Wajar hari ya. ini justru penurunannya dalam, maka expecting untuk rebound-rebound kencang itu pasti ada ya dalam waktu dekat gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya cash ini justru ini jadi suatu opportunity teman-teman bisa melakukan spec buy untuk saham-saham inceran nih yang memang lagi terdiskon banyak banget ya gitu. Jadi jangan takut kalau dikasih turunan dalam ya. Ini kan nggak Ya. ada apa-apanya daripada yang dulu kan kita kita aja ngelewatin apa trading hard aja survive apalagi cuman kayak gini gitu. Jadi I think this is a good opportunity ya buat teman-teman bisa melakukan aksi buy on weakness di saham-saham yang menarik gitu. Jadi penurunannya expectingnya gini ya, kalau saya review ya tentang ISG sendiri. Jadi ISG tadi kan melemah ya, turunnya lumayan close-nya di sekitar angka 7915 ya kurang lebih ya. Jadi eh, nanti kalau misalnya sampai lanjut perlemahan ya, teman-teman nggak usah panik gitu intinya. Jadi nanti aja kalau misalkan pun ada yang telat-telat
pasang stop loss ya. Nanti tunggu momentum ada rebound, nanti teman-teman bisa melakukan sell on strength ya. Kalau Hmm. misalkan telat masang stop lossnya. Jadi nanti Ya. rangingnya mungkin kalau breakdown dari 79 bisa bergerak ke perlemahannya ke sekitar 76.30, 76.50, mungkin ke daerah situ dulu, sloping down-nya, terus kemudian nanti diharapkan bisa nguat lagi ya. So foreign outflow juga tercatat cukup lumayan ya, Leti ya. Oke, saya rasa kalau untuk sekarang ini trennya masih arah perlemahan dulu ya untuk ISG teman-teman gitu. Oke, thank you ya Ci ya. Jadi salah satu take away yang bisa kita ambil ya buat semua kalian nonton malam hari ini adalah jangan panik ya. Hmm, Jadi ngelihat Ci Helen juga kan tenang gitu ya kan. Teman-teman santai aja begitu ya santai, Ci ya. santai. Fear not, nggak usah takut, main Nah, aja. karena memang kalau misalnya ya, yang namanya pergerakan harga saham kalau dia mau lebih tinggi lagi kan memang harus ada koreksi sehat dulu ya teman-teman ya Bener, kan. Jadi bener saham itu banget. nggak ada yang naik terus kayak gitu tuh bahaya justru Yes, ya. Jadi harus turun exactly. dulu baru dia nanti akan potensi naik tingginya itu lebih besar lagi begitu Ya, ya. Jadi bener. yang penting jangan lupa trading plan-nya aja ya. Jadi jangan Yes. kalian lupa untuk pasang cut loss-nya juga ya. Itu juga jangan dilupakan ya. Jangan Jangan kita mau lupa. trading jadi investing gitu ya. Kita mau investing jadi trading. Nah itu yang udah mulai bingung-bingungnya di Kebalik-balik. situ ya. Oke. Jadi teman-teman itu ya view dari Ci Helen mengenai market kita sekarang ya untuk tidak panik. Thank you banget Ci ya untuk Mm-mm. insight-nya. Nah, kalau misalnya kita mulai masuk nih ke dalam topik pembicaraan kita malam hari ini kan mengenai MSCI Ci ya. Hmm. Jadi kan kita mau tahu juga nih kira-kira dari Ci Helen ada nggak melihat saham-saham yang memiliki potensi menarik gitu ya masuk MSCI dan kalau ada view teknikalnya seperti apa boleh jelaskan. Nah tapi sebelum kita masuk ke situ Ci, kan kita yang nonton malam hari ini mungkin ada banyak orang baru ya. Orang baru dalam artian baru mulai buka akun gitu ya Aha. Mhm. RDN, Hmm. tiba-tiba mendengar kata MSCI rebalancing gitu kan. Mungkin bisa Ya apa dijelasin secara gitu simpel ya. aja nggak Ci? Kira-kira Hmm. MSCI rebalancing itu apa sih? Kenapa sampai sering dibahas gitu ya sama orang-orang? Oke. Oh ya, sedikit brief lagi ya tentang rontoknya IHSG tadi. Itu Hmm, sebenarnya agak-agak bisa. Kalau teman-teman tuh mestinya tahu ya, lately kita tuh sangat euforia banget dengan saham-saham yang ya. katanya potensial masuk nih ke MSCI. Terus kemudian Hmm, saham-saham Punglo tentunya yang in this past few weeks kan benar-benar ya, di pump gila-gilaan ya. Maksudnya ya. harganya bisa naik kenceng. Terus Hmm, dan today kita lihat memang banyak rata-rata ya dari saham Punglo ambruk ya gitu ya. hmm, Jadi minusnya juga cukup lumayan, outflow-nya cukup lumayan. Nah, itu jadi salah satu juga yang memberatkan juga ya bagi ISG kita ya. gitu. Dan lucunya adalah Big Bang itu kan ada 4 nih ya. Tapi yang lain Hmm. merah sih, yang satu aja hijau. Tahu nggak yang mana? Yang mana ya hari ini ya Ci? Aku belum Ayo, sempat lihat. ada satu Big Bang kalau nggak Himbara. salah yang hijau cuma satu loh. Saham apa itu? Ada Coba yang aku bisa aku jawab nggak? udah ada ekspektasi nih ya. Aku lihat nih. Aku langsung ngecek nih yang ini nih. Ah, merah deh yang ini. Apa tuh? Ayo. Wow, oke. Swasta. Bang apa? Big Bang pokoknya ya. Big Bang yang Big swasta. Bang yang swasta judulnya. Ya, ya, ya. Ya, lucunya adalah di kala semua semua saham-saham Konglo itu jeblok ya. Kemudian dan semua bank-bank yang merah, bank-bank you know, Big Bang yang Hmm, lain ya. BBRI, BMRI, BBNI, merah-merahnya tutupnya ya satu 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 emiten ini bisa hijau closingnya. tujuh hmm. ribu lima ratus ya, BBCA strong banget hari ini bahkan bisa rebound ke level 75 itu amazing ya. Jadi itulah highlight dari penurunan hari ini. Jadi Ya. memang agak-agak unik ya keadaannya. Hmm. Satu ini memang rada-rada lain gitu. Jadi ya begitulah. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang MSCI ya teman-teman. Ya. Jadi apa sih MSCI itu? MSCI adalah ibaratnya salah satu
kayak ibaratnya gini ya, kalau kita kasih perumpamaan ya, MSCI itu kayak satu lembaga gitu yang Mhm. memiliki suatu indeks gitu. Jadi beberapa Hmm. pilihan saham yang sudah masuk lolos screening kriteria mereka. Ya. Jadi kalau fund-fund asing gitu ingin membeli saham-saham Indonesia gitu. Nah, Mhm. mereka kan juga melirik apa sih saham-saham yang terdaftar di MSCI. Jadi Mhm. kalau saham-saham yang masuk atau listed di Ya. listnya MSCI itu akan jadi lirikan dari fund-fund asing juga gitu. Dan ketika fund-fund asing itu melirik dan ketika mereka udah memilih, nah itu akan ada inflow di saham-saham Hmm. tersebut. Otomatis harganya juga akan terdongkrak naik nantinya ke Hmm. depannya gitu ya. Jadi gampangnya adalah MSCI itulah Morgan Stanley Hmm. istilahnya ya gampangannya gitu. Jadi itu yang bikin standar gitu. Jadi Hmm. jangan jangan sampai kita itu apa namanya paham ya artinya MSCI Hmm. apa dan gini bukan berarti kalau misalnya katakanlah gini ya ini kan digadang-gadang ada beberapa saham nih yang katanya masuk MSCI itu ya Ya. bukan berarti itu naik terus kalau misalkan ada potensi naik masuk ke MSCI itu bukan berarti itu akan naik terus sampai MSCI-nya berlangsung gitu. Jadi, apa ya, kita harus juga mengamati ya untuk titik-titik Hmm. entry-nya yang baik bagaimana. Kemudian, kalau memang lagi ada outflow ya kita harus ikut juga mengamankan modal kita gitu. Hmm. Jadi jangan istilahnya hanya karena news terus kemudian kita masuk nggak pakai entry-entry yang kita analisa, nggak punya trading plan dan lain-lain ya. Tetap walaupun itu ada katalis ya mungkin Hmm. kadang-kadang ini nih bisa masuk MSCI harganya mau dinaikin. Nah, kita juga harus tetap realistis ya karena Ya. datanya itu based on apa yang kita lihat gitu. Jadi Hmm. istilahnya MSCI itu adalah singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Jadi Hmm. awalnya tuh sebenarnya MSCI itu bagian dari Morgan Stanley gitu ya. Ya. Lalu menjadi entitas yang independen gitu. Hmm. Hmm. Dan fokusnya adalah tugasnya mereka apa? Membikin indeks pasar saham global gitu. Yang Hmm. kita kenal sebagai yang namanya MSCI Index gitu. Jadi kalau di sini Ya. tuh kan kita suka sorry pasar saham Indonesia itu kan punya indeks juga ya. Misalnya, Ya. misalkan nih LQ45 lah atau apa. Nah itu kan sudah tersortir tuh ya saham-saham Hmm. big caps yang mungkin kalau ada fund-fund yang atau institusi yang ingin beli dalam jumlah gede nih. Nah, ini Hmm. nih pilihannya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu tapi ini versinya global gitu. Mirip Hmm. kayak Alkitab 5 tapi ini global version gitu. Jadi MSCI Yield itu kumpulan saham dari berbagai macam negara, bukan cuma Indonesia aja sih ya, Hmm. yang Hmm. udah mereka screening berdasarkan ukurannya. Jadi market cap-nya berapa, likuiditasnya berapa, dan keterbukaannya bagi investor asing seperti Hmm. apa, kayak gitu. Oke, oke. Siap, siap. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, tetap harus hati-hati juga ya. Kita jangan Hmm, gampang termakan euforia saham-saham yang hmm, mau MSCI, langsung kita mungkin hajar tanpa analisa tambahan ya. Salah satunya tadi yang dimention sama Cihelan adalah memperhatikan titik-titik entry-nya juga ya, teman-teman ya. Nah, Ci, mungkin intermezzo dikit nih aku mau nanya, kira-kira kalau dari Cihelan sendiri ada nggak, pasti kan eh, cukup dalam ya analisanya Ci Helen ya. Kalau misalnya melihat entry saham itu bagusnya seperti apa, indikator yang hmm. digunakan seperti apa. Nah, tapi buat yang pemula gitu ya, mungkin malam hari ini kira-kira ada satu atau dua indikator nggak Ci? Atau mungkin indikator tradisional kira-kira yang bisa digunakan atau dipakai untuk bisa menganalisa entry yang baik itu seperti apa ya Ci kira-kira ya dari satu saham? Boleh Oke. ditunjukin nggak? Eh, Basic aja, Ci. Contoh. Iya, 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 nggak apa-apa. Jadi Mm-mm. pertama adalah indikatornya adalah trennya dulu. Saya selalu masuk dari yang gede ke kecil ya. Jadi trennya seperti apa? Apakah Mm-mm. trennya itu lagi uptrend, downtrend, atau Mm-mm. sideways gitu. Karena cara entry-nya kan beda-beda. Nah kalau Mm-mm. saham-saham yang lagi uptrend, kita akan cari momen-momen di mana dia terkoreksi, kemudian titik. Ya kita bisa menggunakan berbagai macam tools ya. Bisa Ya. menggunakan Fibonacci, kemudian bisa mencari support resisten area demand kuatnya di mana. Support itu Mm. di mana kayak lantainya lah. Jadi kalau harga saham itu lagi tembus ke atas gitu kan, terus dia jatuh, dia ketahan di situ. Nah, itu Ya. supportnya, lantainya gampangnya gitu ya. Jadi itu kan kita bisa
Jadi kan itu sebagai salah satu acuan juga untuk mencari titik-titik di mana kita bisa entry, cari Hmm. area-area support. Nah, kita harus melakukan juga pembeliannya by money management. Jadi harus dilakukan pembelian beberapa kali karena kita kan agak kayak nebak-nebak ya. Untuk bottom itu kan sendiri agak-agak rancu kalau misalkan dikatakan ini bottom banget, belum tentu. Kadang-kadang kalau Ya. outflow-nya kenceng banget bisa terjadi bottom kedua. Bottom tuh bukan satu level aja. Jadi ibaratnya kayak gedung bertingkat, lantainya kan ada banyak tuh. Nah, kita harus Ya. sediakan dana untuk beli di masing-masing lantai gitu. Kita mau tentukan Hmm. aja mau beli 3 lantai, 5 lantai atau berapa. Jadi ketika sahamnya drop ke level yang kita udah expect nih, nah kita udah siap pelurunya gitu. Jadi itu yang penting. Lalu indikator berikutnya adalah volume ya. Volume itu sangat penting karena matters. Hmm. Karena yang menggerakkan harga itu naik adalah volume. Volume beli, volume jual. Nah itu penting. Apakah yang Hmm. masuk itu dari volume tersebut itu berapa bagian nih yang dari asing, ya kan? Terus berapa bagian yang dari domestik. Nah itu kita bisa Hmm. lihat juga nanti. Terus kemudian indikator lain yang saya pakai adalah MACD sih, MACD sama stokastik Hmm. ya. Itu menentukan banget apakah saham-saham ini lagi oversold banget, overbought Hmm. banget. Terus kemudian momentumnya itu lagi menguat atau melemah nih gitu supaya kita bisa menentukan posisi. Kalau misalnya kita Hmm. sahamnya udah naik 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 naik, naik kita belum OTP, misalnya ada yang aliran bukan scalper ya, misalnya Ya. naik, mau trend following selama trennya masih naik, menguat, ya kita follow the trend, kita nggak Hmm. jual. Tapi ketika mulai momentumnya melemah, nah kita bisa melakukan aksi taking profit atau bertahap ataupun semuanya. Nah itu bisa dilihat juga dari bentuk MACD-nya gitu ya. Jadi Hmm. tergantung dari indikator yang kita pakai ya. Yang basic-basic sih itu sih ya sama moving Ya. average supaya kita tahu bahwa apakah Hmm. saham-saham ini masih uptrend nggak atau udah berbalik Hmm. arah nih atau gimana gitu. Terus indikator yang kita pakai lainnya adalah kalau moving average itu berpotongan, nah itu bisa naik atau bisa turun. Kalau mulai ada dead cross atau golden cross, nah itu kita bisa pantau. Kalau golden cross berarti kan kecenderungannya dia mau naik nih. Nah kita Hmm. harus konfirmasi lagi apakah ada candlestick-nya itu Hmm. di grafiknya itu apakah memang membentuk suatu candle bullish reversal ataukah Hmm. memang ini lanjut mau turun apa gimana itu kan bisa dilihat dari salah satunya dari candle juga gitu. Jadi itu kalau bicara sedikit detail teknikal Ya. itu mungkin a bit kompleks sih. Jadi oh ya Ya. satu lagi chart pattern itu juga bisa Hmm. jadi acuan ya pengamatan kita apakah ini saham-saham yang cenderung ada pola-pola bearish ataukah Hmm. mungkin cenderung mau turun atau naik. Nah, terus lainnya adalah divergen contohnya. Itu bisa kita pakai jadi acuan. Contohnya kayak di ISG tadi ya. Jadi tuh bisa buat kita siap-siap sendiri nih. Oh, udah kelihatan kayak bearish divergen, berarti ini sahamnya mau turun nih. Berarti kita harus Hmm. apa? Ya, CTA-nya atau call to action-nya adalah kalau kita sudah melihat tanda-tanda mau hujan, kan kita sedia payung dong gitu kan supaya nggak Hmm. kehujanan ya kan. Jadi sama, kalau kita ngelihat ini tanda-tandanya ISG udah mau turun, kita nggak usah ngomong crash, nanti panik. Nggak crash, itu koreksi biasa aja. Jadi Hmm. kalau udah mau turun ya kita raise cash aja. Supaya apa? Supaya nanti ketika dikasih diskon kita punya duit buat beli. Contoh saham-saham Hmm. pemlo yang masih oke, misalnya punya punya Papa Pepe nih ya, PTR oke, cuan kek yang brand kek. Nah, ketika mereka terkoreksi dan menyentuh area demand yang kuat, nah kita bisa mencoba spek buy di situ, cicilan satu, kita titip sendal kek, atau mau langsung beli kek. Nah, itu kita Hmm. bisa spek buy karena kita udah risk cash jadi kita tenang ya nggak usah panik justru malah dikasih turun kita malah excited harusnya gitu karena reboundnya akan kenceng jadi itu justru Ya. momentum yang ditunggu-tunggu nih kalau misalnya mau Hmm. nyari cuan cepet ketika turun kita ketika market udah fear kita harus mulai buka mata nih gitu jadi jangan malah ikut Ya. takut gitu ya supaya kita nggak ketinggalan peluangnya gitu. Oke, ini aku suka banget ya teman-teman ya. Jadi penjelasannya di mana justru di saat-saat seperti ini kalian bisa raise cash ya. Mungkin kalau kalian Mm-mm. yang perlu dijelaskan lagi adalah di saat-saat begini menambah peluru itu menjadi salah satu strategi yang baik Yes, ya. Karena betul. banyak saham yang mungkin potensinya itu sangat menarik dan harganya sekarang sedang terdiskon ya. Jadi bisa nih menjadi kesempatan juga. Ini ya salah satu penjelasan dari Ci Helen ya. Sama tadi Hmm. Cialan juga ada mention beberapa hal
yang bisa diperhatikan ya sebagai indikator untuk melihat saham-saham yang berpotensi menarik. Apa aja tuh ya? Coba teman-teman boleh mungkin leave di komen ya. Tadi udah pay attention kan? Tadi Ci Helen ada menjelaskan nih beberapa indikator dan faktor-faktor lain ya yang perlu diperhatikan untuk melihat suatu saham itu menarik atau tidak. Boleh ya di comment section di type ya apa Iya. aja. Oke, Ki, thank you banget ya untuk penjelasannya. Jadi nanti kita juga akan ada sesi pertanyaan ya, Ci, tanya jawab sama teman-teman di sini seperti biasa, aman ya, Ci ya. Man. Oke, nah jadi ini pas nih ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan saham-sahaman, nah ini kan masih ngomongin mengenai strategi cara kita trading ya, Ci. Aku pin ya komennya ya. Ini ada pertanyaan dari Wahyu. Ci, gimana kalau beli di area support, terus besoknya jadi resisten baru, WKWK tuh. Gimana tuh, Ci, biasanya strateginya tuh? Well, itu tergantung tujuannya, makanya Hmm. trade plan-nya itu gini, trade plan itu dibuat setelah kita menentukan position dulu. Position as a Hmm. trader. Kita kan profesional trader nih. Nah, being a professional trader itu menurut saya bisa punya spesialisasi sendiri-sendiri gitu. Nah, Ya. kalian bisa milih nih mau jurusan apa gitu kan. Hmm. Kalian mau jadi apa nih? Mau masuk as an investor atau mau cuman fast trader gitu atau Ya. day trader kek atau mungkin scalper kek atau mungkin cuma swing beberapa minggu. Nah, itu pilihan swing trader atau gimana. Nah, itu akan menentukan level stop loss-nya gitu dan cara entry exit-nya beda. Jadi sama-sama beli di support nih, katakanlah kalau contohnya ya ini sekarang, misalnya BBCA. BBCA Hmm. kemarin sentuh support 7.250 misalnya. Wah, ini menarik nih gitu. Misalnya me as an investor ya gitu. Oh, ini udah harga 3 tahun lalu lah. Oke, gue masuk dulu nih. Nah, sebagai seorang investor, justru dikasih harga diskon seperti itu kalau memang masih believe atau punya conviction nih tentang fundamentalnya atau Hmm. tentang futuresnya atau ke depannya, oh ini bagus nih bisa naik lagi atau Hmm. apa. Nah, mungkin dividennya atau apa. Nah, itu kan ada dasar-dasar pemikiran itu ya untuk kita decide mau invest atau enggak kan ini long soalnya gitu kan bunyinya bisa tahun atau bulan gitu bukan cuma sebentar. Nah, maka ketika entry di support misalnya 7.200 sampai 7.250 kita masuk pertama. Nah, sebagai seorang investor nih, saya lagi nggak punya barang nih, saya lagi nunggu Hmm. BBCA turun nih. Udah sampai di level yang saya tunggu. Oke, 72 saya kira bottom lumayan lah ya untuk spek buy gitu. Saya masuk Hmm. nih 72 porsi satu. Makanya Ya. tadi kan saya ngomong nih pakai berapa kali money management. Karena apa? Penurunan tuh bisa terjadi berlapis-lapis. Belum tentu 72 ini adalah bottomnya gitu. Hmm. Nah, oke, sebagai seorang investor, saya kalau lihat misalnya udah menurut saya harga fair value-nya BCA misalnya, oke lah ini masih fair ya untuk di-buy karena udah 72. Oke, saya rela beli satu kali pertama porsinya mungkin 10% dulu dari dana yang ada. Ya oke masuk dulu 10%. Nanti kalau misalnya dikasih turun sekitar 20% sampai 30% lagi misalnya atau Hmm. lihat level support berikutnya misalkan BPCA ya. Ini BPCA tuh level support berikutnya ada di sebentar saya punya catatannya kok. Oke, misalnya di 7.000. Oh, 7.000 saya nggak mau ah kedeketan. Atau mungkin bisa tambah lagi di 7.000 atau di 6.000 nanti tambah 3 kali atau 4 kali lagi. Jadi kalau BPCA sampai 72-nya jebol, saya siap nunggu di 7.000 gitu. Ya udah, porsi pembelian kedua lebih gede lagi di 7.000 saya ambil lagi 20% porsi. Nanti ketika misalnya turun sampai di level 4.000, 5.000 nih, saya tambah lagi 30%. Jadi itu CTA-nya seorang investor Hmm. menghadapi level support 72 nih gitu. Jadi itu cara tradingnya bukan di cut loss gitu. Jadi kalau Hmm. invest tuh turun malah beli gitu kan. Nah, Ya. jarak penurunannya jangan terlalu deket. Supaya apa? Nanti kalau turun lagi masih ada penurun lagi buat eh, apa memperbaiki average kita gitu ya. Jadi averaging down tuh bukan karena nyangkut tapi memang expecting ke situ gitu. Bukan beda ya. Hmm. Jadi bukan karena nyangkut terpaksa averaging down top up nggak gitu. Oh. Jadi memang kita menyediakan room untuk dia turun lagi gitu. Jadi memang kita udah expecting kalau sampai dia turun malah gue tungguin nih gitu. Jadi bukan malah breakdown terus panik, nggak gitu kalau Ya. investor ya. Kalau memang panik
berarti bukan investor gitu. Berarti apa nih? Nah, itu yang mesti PR-nya kita. Kita yang mesti tentuin kalau misalnya kita panikan, ya udah nggak usah jadi investor ya. Jadi misalnya swing trader atau nggak sabaran nih, pengennya 72 kalau langsung 75 atau langsung 8.000 gitu kalau udah habis beli. Ya udah berarti kalian tipenya bukan investor mungkin ya. Nah, itu kalian bisa explore lagi. Cocok nggak jadi swing trader misalnya? Swing trader pun mungkin punya level stop loss yang berbeda ya. Mungkin gini, 72 masuk, oke level stop lossnya agak-agak sedikit lebar, mungkin bisa tahan nggak sampai kalau sampai dibuat turun 7.000. Kadang-kadang kan bisa false break tuh, Hmm. seret, mantul lagi kan. Hmm. Nah, ya itu kalian tentukan sendiri trading plan-nya. Mau seberapa risk level yang kalian miliki, keberaniannya untuk nahan loss gitu. Itu swing trader. Nah, kalau misalnya udah balik arah 7.250 mantul, ya kalian tentukan untuk taking profit di mana, misalnya di 8.000 atau di berapa. Nah, itu swing trader. Kalau seorang scalper ya beda ya. Jadi itu memang benar-benar mungkin level stop loss-nya akan lebih ketat lagi gitu. Jadi Hmm. misalnya ambil di 72 sampai 7250 masuk jepret-jepret. Nah, nanti ketika breakdown 72 langsung cut mungkin di level 71 gitu ya. Nah, itu agak lebih dekat atau 7150, 7175 kalau masuknya gede gitu. Well, apa nggak takut false break ya? Kita lihat closingnya. Kalau misalnya scalper sih nggak lihat closing ya. Misalnya Hmm. kena ya kena gitu. Nanti kalau misalnya bounce back kita buy back gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda CTA-nya. Ya gitu. Oke, wah ini menarik ya. Jadi tadi aku suka banget penjelasannya Ci Helen kalau investor itu average down itu bukan karena Nggak kita tidak sengaja. iya Bukan nggak karena nggak sengaja sengaja akhirnya atau kita karena beli. nyangkut. Bukan. Ya bukan ya, tapi memang Enggak. sudah ada expected memang room Memang di untuk plan. Memang harganya di ada plan. Betul. turun ya Heeh. di plan ya. Jadi Mm-mm. kalian bisa beli gitu. Nah, tapi juga salah satu penjelasan yang menarik ya teman-teman yang nonton malam hari ini, setiap orang itu mempunyai power di dalam keuangannya, tujuan keuangannya berbeda-beda. Diartikan resiko kita semuanya itu bisa berbeda-beda juga. Ya, jadi disesuaikan ya, tidak ada strategi atau trading plan yang sama sama semuanya. Mm-mm. Begitu ya. Jadi kalian harus tentukan juga batas-batas resiko yang bisa kalian tanggung atau tidak ya. Itu penting sekali ya teman-teman ya. Ini ada saat cuan nih ya, komen pentingnya money management. Ini penting ya teman-teman ya. Money management itu menurut aku nomor satu dulu sebelum kalian trading ya, Benar. teman-teman ya. Jadi ini satu hal yang di-mention oleh Ci Helen yang sangat bagus sekali dan bisa kita ingat. Nah, sebelum kita mulai ngambil lagi pertanyaan teman-teman, aku mau ingetin juga ya, salah satu tambahan mungkin Ci, dari yang sudah dijelaskan Ci Helen Mm-mm. adalah pentingnya juga kita punya ada komunitas yang baik ya teman-teman ya, di mana bisa menjadi teman kita gitu ya, teman kita bercerita, berbagi pengalaman dan juga belajar dari mentor yang memang stylenya itu sama dengan tujuan keuangan kita juga gitu ya. Di sini kita ada saat secuan ya Ci Ya, Helen ya. Dan ada. Ci Helen ini adalah foundernya dan juga mentornya. Boleh dijelasin sedikit nggak Ci, kira-kira saat secuan itu komunitasnya stylenya seperti apa? Mungkin kalau ada cara joinnya gimana nih? Kita lagi tiba-tiba rame nih malam hari ini nih ya, 250 orang nih yang nonton. Masa sih? Di punya aku Iya, masih 31 apa lagging aku ya. ini 252 nih Ci. Oh gitu, kok nggak sama punya aku ya? Heran deh. Oke, teman-teman Iya. perkenalkan di ini di komunitas saya sehari-hari namanya Satset Satset Trading Community. Jadi Ya. style tradingnya adalah kita kebanyakan yang di dalam adalah Satset gitu ya. Satset Hmm. artinya benar-benar kita manfaatkan momentum dan tradingnya cepat gitu. Jadi Hmm. apakah ini eligible buat teman-teman yang nggak kebiasa nih Ci? Aku kayak nggak bisa loh mencari cepet. Banyak sih member-member yang mungkin yang jadi anggota dari Subset Community yang awalnya memang nggak bisa. Jadi benar-benar literally holder big bank gitu, benar-benar yang yang belinya cuman sekali-kali kalau turun nanti ya ada yang kayak gitu. Hmm. Tapi well karena ada keinginan untuk belajar ya Hmm. welcome. Jadi di situ ada kelasnya juga dan kita live trade every single day dari jam buka sebelum buka market event sampai tutup market sampai marketnya udah nggak ada lagi kita masih ada di situ. Jadi Ya. di situ kita bisa discuss ya. Terus juga saya spill semua stock pick yang menarik lah apalah. Hmm. Kalau misalnya ada saya dengar apa saya share di situ semua dan saya juga calm down maksudnya kalau misalnya kayak
kejadian sebelum gini ya, sebelum kejadian hari ini itu saya udah reminder dari kayak 2-3 minggu lalu. Saya udah Hmm. ngomong nih, ntar lagi nih ya. Ini mau ada koreksi di ISG. Ya. Jadi saya remind nih teman-teman masih ada dikasih kesempatan mumpung lagi hype euforia, Hmm. jangan terbawa. Jadi harus punya momen kita bisa oke aku taking profit dibungkus aja cuannya. Kan Hmm. nggak semuanya bisa satset ya di Betul. grup. Jadi memang ada yang swing. Nah, Hmm. di keseharian kita hari ini mungkin teman-teman salsa, geng salsa yang ikut live di sini bisa komen hari ini pada cuan apa enggak IHSG merah Hmm. mendalam, merah berdarah di Hmm. Bloody Friday kita hari ini By kayak apa? Friday. Mungkin bisa ya horor banget nggak sih apa malah seru tadi gitu ya. Nanti bisa sharing pengalaman di sini mungkin buat teman-teman satset yang tadi ikut Ya. live trade saya pagi tadi sampai siang, saya sampai Hmm. sore. Nah, itu kita seru banget tadi ya Hmm. mengikuti dari market yang belum merah banget sampai merah banget sampai Hmm. naik lagi sedikit ya itu kita. Jadi semua roller coaster saya tetap kita tetap dampingi ya Ya. dari semua season mau bagus mau enggak. Kalau mah season bagus mah semua lempar duit jadi duit gitu ya. Ya. Jadi kalau justru momen-momen yang menjadi challenge adalah Hmm. ketika model-model kayak gini. Nah, kalau kalian masih bisa cuan berarti Hmm. tetap gitu. Mantap. Jadi kita berusaha ya untuk mencari peluang di setiap segala season. Jadi kita harus menyesuaikan cara tradingnya, cu. Jadi Hmm. kalau kalau misalnya yang ini yang sering saya ngomong ya ke geng satset, nggak apa-apa swing trading itu, tapi lihat lihat momennya apa. Kalau lagi swing, lagi naik itu oke. Tapi kalau lagi down, kita mau nge-swing gimana caranya? Masa beli di atas jual di bawah kan enggak ya. Jadi kalau kita swing itu kan belinya di bawah jual di atas. Jadi nunggu momennya up ya kita swing. Swing mode itu Hmm. nggak apa-apa nyalain. Tapi kalau udah mau begini ya swing mode-nya kita matiin dong. Kita ganti mode-nya. Jadi kayak ibaratnya mobil ya. Kita pilih mobil Ya. misalnya Pajero kan kita bisa eco drive atau kita mau sport drive gitu. Nah kalau lagi gini kita nyalakan mode yang sport drive. Jadi kita ngebut gitu agresif. Tapi kalau udah begini, kita ganti cara nih gitu. Jadi ada metodenya di setiap season tuh beda-beda. Rahasianya biar Hmm. cuan. Kalau lagi flat gini juga ada caranya. Jadi biar jadi setrikaan tuh tek tok sehari itu bisa berapa kali itu ada caranya. Jadi itu semua kalau misalnya kalian mau bisa join di Sunset Community. Dan kebetulan kita mau ketemu offline. Kalau mau ketemu offline sama saya nanti di Super Sekuritas hari Selasa besok ya kita ada Hmm. live trade bareng-bareng. Saya berdoa moga-moga kejadiannya nggak sampai kayak hari ini. Tolong ya. Saya juga deg-degan kalau udah milih tanggal tuh kayaknya saya mesti lihat tanggal ini, tanggal bagus mana ya. Kebetulan kenapa saya yang dipanggil hari ini, astaga banget. Oke, kapan hari Selasa ya teman-teman Selasa ya? besok ya, tapi syaratnya Selasa. teman-teman jangan lupa buka ini ya, daftar di e-formnya Sukor Sekuritas. Iya. Masukkan kodenya, kodenya bisa tulis nggak ya itu Boleh, Daniel. boleh dari Satset Cuan nanti aku pin Oke. deh ya. Satset Oke, Cuan nih kalau tolong lagi dong nonton. Re, bisa ditulisin kodenya apa tuh di sini Kodenya ya. ya buat Daniel teman-teman. Daniel W. Daniel W Ya, berapa tadi itu. Oke. ya. Ya itu Heeh. teman-teman kalau mau ikut syaratnya cuman apa namanya? Cuman daftar itu aja dan nanti kita Ya, tradingnya juga pakai akunnya Sukor ya, ya gitu karena kan kita udah disponsorship oleh Sukor ya. Sekuritas dan kalau misalnya teman-teman di sini juga mau ikut, kita ada kelas offline juga nantinya di Kuala Lumpur di Wih, bulan November keren banget akhir. sih ke Kuala Ya, Lumpur. Aku juga Satset mau ikut goes to kalau kayak gitu Malaysia. sekalian jalan-jalan. Ayo, lo bener. Nanti kita akan kolaborasi dengan bursa, dengan asosiasi teknikal di Malaysia. Jadi memang ke depannya nanti mungkin ada beberapa roadshow di luar negeri. Tapi ini first time dulu lah. Ini kita ngomong milestone pertama aja belum kejadian. Nggak usah ngomong yang berikutnya deh. Yang deket-deket Ya, aja ke KL. Nanti sama ya. Joy, Joy ikut yuk. Ayo gas Ci, kita ya. Iya, seru Oke. dong nanti. Nanti yang narasumber bukan cuma saya, jadi saya akan panggil beberapa narsum yang jago-jago ya, yang ya nggak terlalu mungkin teman-teman tahu di dunia market karena mereka lebih eksis di dunia internasional. Jadi memang Hmm, mereka banyak dikenal di dunia mancanegara. Jadi biar teman-teman bisa bertukar atau belajar pengalaman atau banyak hal lain lah ya. Nanti ya. bisa daftar ke IG-nya Satsecuan kalau yang mau join, silahkan Mas. Kuotanya terbatas karena tempatnya terbatas banget ya. Jadi Hmm. nanti kita akan sharing beberapa indikator rahasia juga di sana yang belum ada karena kita
bikin sendiri, ada nanti tim kita juga yang akan sharing di situ, dan semoga bisa membantu teman-teman makin cuan. Tapi ini kelasnya tidak direkam, jadi hanya sekali ini. Jadi Karena harus saya ada nggak di pernah situ terus ya. terang bikin kelas offline, jadi this is my first time. Jadi ya kalau teman-teman mau silakan, belum tentu ada lagi. Karena ini cuman memang karena ada membernya Satset yang kebetulan memang di Malaysia juga dan beberapa Ya, negara ya. lain. Nah, cobalah, nggak apa-apa. Jadi kita kalau mau ketemu boleh di Sukor Sekuritas yang deket-deket sini di Jakarta di Said Sudirman. Kita ketemu hari Selasa besok. Nah, kalau Hmm. misalnya mau yang agak jauh di bulan November, tanggal sekitar 23 24 November, nah kita ketemu di luar negeri nanti. Asik. Nah, itu ya teman-teman ya informasinya ya. Jangan Iya. dilupain. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan atau mungkin ada yang pengen penjelasan lebih jelas, nanti boleh langsung aja DM Instagramnya Satsecuan ya. Ini yang udah aku pin ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa Oke, tanya aja langsung di DM-nya ya. oke. Kita Oke. mau langsung bahas nggak ini yang MSCI? Kayaknya udah pada Boleh nunggu Ci, ini. boleh Ci. Gimana nih Ci? Ini Ya udah mungkin pada sekalian nih nunggu. pas banget nih ada kita langsung ke pertanyaan teman-teman aja nih ya. Ada Mm-mm. pertanyaan dari Anggi PW95 Ci. Jadi prediksinya dari Ci Helen kira-kira penurunan market ini kira-kira bisa sampai kapan Ci? Kalau secara teknikal yang dilihat dan saham yang digadang-gadang untuk masuk MSCI ini kira-kira tanggapannya akan rontok atau ada yang berpotensi menarik nih Ci? Boleh di-share Ci? Oke, kalau bicara rontok mah udah rontok sekarang. Rontoknya lebih lama kayaknya maksudnya. Oke, pertanyaan pertama ini IHSG sampai kapan nih kayak begini gitu ya? Iya. Ya, menurut saya ya sebentar ya ini bulan September, Oktober. Well, kalau melihat sekarang, ini sekarang kan penurunan juga masih ketahan di support 7850 lah ya. Kalau misalnya benar-benar sampai ketahan di situ ya market akan mungkin menguat tipis-tipis gitu atau Hmm. menguat lumayan. Karena jatuhnya juga kemarin lumayan, ya ketahan 7850, moga-moga mantul dulu ya baru turun lagi Ya. gitu. Tapi kalau andai kata nanti hari Senin atau Minggu ke depan outflow terus kencang, maka ISG akan justru malah cepet turun gitu. Hmm. Mungkin time frame-nya ya seminggu gitu, nggak sampai kali ya turun-turun-turun terus rebound gitu harusnya. Nggak sampai sebulan kayaknya ya harusnya udah ada rebound yang lumayan gitu Hmm. untuk market ya menurut saya sih gitu sih. Jadi kalau Hmm. memang tergantung penurunannya, kalau penurunannya deres-deres kayak hari ini ya langsung cepret-cepret-cepret ya kita baliknya cepet. Mana nggak sampai seminggu juga balik Hmm. rebound gitu. Tapi kalau misalnya mirisnya tipis-tipis, nah itu akan take longer, mungkin ya 2 minggu lah kayak gitu. Hmm. Untuk turun terus Oke. gitu kan, gitu. Tapi kalau Oke. penurunannya benar-benar candlenya tinggi-tinggi kayak hari ini 2%, 3%, 2%, 3% tiap hari kayak gitu ya enak mah. Itu mah paling Lebih cuma cepet ya. cepet paling dua, Iya. dua, dua, 3 hari lagi udah selesai rebound gitu. Tapi kalau diiris-iris ya mohon maaf teman-teman, butuh sabar gitu ya. Iya, iya. Ya, oke. Thank you Ci ya. Dan baik lagi ya teman-teman. Tadi mungkin ada teman-teman di sini yang baru join. Aku mau ingetin bahwa Instagram Live ini direkam. Ya, jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ada penjelasan dari Ci Helen bagaimana kita menyikapi market yang koreksi ya. Tadi sudah dijelaskan. Nanti kalian bisa nonton dari awal ya teman-teman ya. Kalau mungkin sekarang mungkin lagi masih berhalangan untuk nonton, nanti kalian bisa nonton lagi ya dengan di waktu kalian yang bisa ya lebih nyaman. Oh Oke. iya. Ini ada pertanyaan lagi, Ci. BRMS, Ci, gimana nih dari Hafizul Fadi nih? Karena kan BRMS salah satu yang ini ya, untuk MSCI ya. Jadi, Oke, saya menarik langsung nih. sebutkan aja ya saham-saham Boleh, yang Ci. Boleh, Ci. potensial masuk MSCI atau apa nih gitu ya. Ya. Ya, kalau menurut perhitungan-perhitungan kemarin ya beberapa hari yang lalu ya, harusnya potensial masuk adalah brand BRMS no brainer ya, kalau BRMS itu. Hmm. Hmm. Kemudian brand BRMS, kemudian kalau saya gadang-gadang tuh semestinya MTEK bisa ya, tapi dia masih karena perlemahan terus di harganya belum cukup gitu untuk naik Hmm. ke sana. Jadi agak-agak sedikit perlu effort ya karena Hmm. untuk bisa masuk MSCI kalau nggak salah perhitungan saya kapan hari ya itu saya hitung itu sekitar 1525 lah minimal ya. Harus di angka-angka itulah MTEK. Kalau di angka sekarang agak berat ya untuk masuk Hmm. gitu. Jadi memang beberapa kriterianya kan market cap harus paling nggak 50T lah, Ya. kemudian free float-nya 25T, ATVR-nya juga harus 15%. ATVR itu adalah annualized trading value ratio ya, itu gampangannya lah. Nah, beberapa yang digadang-gadang masuk itu sebenarnya itu. Kemudian
ada dengar-dengar nih ya CDA juga diperhitungkan, tapi saya juga nggak pernah tanya nih kapan hari kayaknya sempat masuk Hmm. suspend ya kalau nggak salah tuh lupa saya. Terus kemudian ada PANI juga dengar-dengarnya harusnya potensial masuk, tapi Hmm. let's see ya benar-benar bisa masuk atau enggak karena harganya juga ini saya lihat kemarin ada penurunan lah kan masih lemah. Ya sebenarnya secara harga sih harusnya masih bisa ya. Cuman nanti kita lihat apakah TVR-nya memenuhi atau enggak gitu. Dan free float-nya kita harus cek lagi ya. Tapi yang menurut saya kandidat terkuat adalah brand, BRMS itu, kemudian Antam itu rada-rada borderline sih ya. Hmm. Bisa masuk bisa enggak. Kalau Antam itu di tengah-tengah jadi bisa masuk bisa enggak. Sebenarnya agak kritis ya untuk Antam bisa masuk gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan bisa juga masuk gitu. MDK Antam juga salah satu yang digadang-gadang bisa masuk MSCI gitu ya. Nah untuk koin sendiri ya nggak tahu ya nanti kita lihat apakah dia bisa masuk ke ya, semua marketnya atau enggak. Koin itu kemarin turun berapa ya? Ih, gila ya koin dari IPO sampai sekarang bisa kayak gitu. Mm-mm. Koin sempat beli nggak Jo IPO-nya Aku koin nggak, koin nggak masuk. merah. Ini kayaknya koin masih bisa lanjut turun lagi sih. Ini ada support di 2.600, harga sekarang 2.860. Ya kita lihat aja dia masih lanjut turun apa enggak. Jadi ini memang ada challenging sih buat beberapa saham untuk benar-benar bisa keep up untuk masuk ya gitu. Dia tuh beberapa kandidatnya menurut saya ya. Jadi ada brand, Hmm. kemudian ada PRMS yang itu yang prosentasenya gede itu sih. Kemudian apa namanya, ciri tanya saya ya Hmm. 50-50 ya masih bisa masuk sih. Cuman mungkin harus dicek lagi ya PANI karena itu kan datanya saya hitung dari beberapa hari lalu. Kemudian PANI borderline juga saya tanya ini kalau dijaga ya mungkin masih bisa sih ya. Kemudian MDKA Antam borderline sih kalau Antam Hmm. gitu. Koin let's see nggak tahu bisa apa enggak. Kalau misalnya aku tanya satu satu jagoan dari yang digadang-gadang masuk MSCI, kalau dari Ci Helen favoritnya apa, Ci? Ini kan BRMS, opini aja ya. Hmm. BRMS, BRMS BRMS. ya. Ya, karena Oke. dari awal tahun ini saya tanpa 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 dengar apa-apa nih ya. Jadi Ya. dari awal tahun itu saya kan screening nih for the whole year. Kira-kira Hmm. apa nih? Udah hitamnya apa buat tahun ini? Kira-kira yang potensial banget nih bisa beggar nih apa? Tapi punya Hmm. story bagus dan lain-lain. Sebelum ada IPO kayaknya sih ya kayaknya belum IPO deh ya waktu itu Hmm. lupa saya. Nah pokoknya intinya saya stock pick awal tahun itu dulu saya punya Instagram subscribe tuh saya sempat share tuh di Hmm. awal tahun. I think BRMX interesting sih ini. Jadi waktu itu harganya masih sekitaran di belum naik banyak ya masih di bawah di kisaran kepala tiga sih itu 300 Hmm. 300 ini nih Mas nggak ada. Wih, Ini tiga 330. ratusan ya. 330 Wah. ya. Nah itu aku I keep buying karena I believe ini punya prospek bisa beggar tapi nggak pakai bisikan ya. Jadi memang murni analisa pribadi. Saya sering sih analisa, saya suka analisa gitu. Jadi kalau saya analisa biasanya saya tuh backtest gitu. Apakah benar apa enggak nih. Jadi saya beli pakai duit beneran untuk proof Hmm. my thesis benar nggak sih beggar. Jadi saya kumpulin ini di satu porto untuk backtest Hmm. sengaja gitu. Contoh-contoh nih ya hasil beberapa backtest saya energi dari harga saya beli itu dari harga 120 130. Ya. Kemudian harga sekarang energi udah ribuan ya satuannya ya. Hmm. Berapa 1.000 lebih lah. Nah, kemudian PANI dari 1.400. Terus ada BRMS, Cuan dulu PTRO, banyak lah. Pokoknya Hmm. beberapa yang saya backtest ada SSIA juga dulu. Terus tapi udah nggak ada SSIA-nya. Nah, itu untuk kita ngetes. Maksudnya kalau kita belajar ya kita benar-benar Hmm. kalau yakin kita punya conviction ya kita coba. Apakah benar nggak nih tesisnya gitu. Jadi menurut saya BRMS menarik. Kenapa saya dulu mirip BRMS gitu? Karena saya tuh comparing sama ini ya, sama emas juga, sorry, pergerakan emas gold gitu. Hmm. Jadi ada dua hal yang menarik buat saya. Satu, harga gold itu akan rising up. Jadi even Hmm. waktu dari sejak 2 tahun lalu ketika XAU IDRG nih ya. Oh, Hmm. saya kasih lihat dulu ya XAU IDRG. Saya tuh sering ngoceh di grup kalau misalnya member-member Satsat yang udah ikut lama pasti ingat. Aku udah sering cerita, sering kasih tahu bahwa ini loh beli emas nih. Ini emas waktu zaman belum naik ya. Saya tuh
suka ngumpulin Hmm. dalam bentuk fisik maupun digital. Nah, ini Mas belum tembus 1 juta, tapi panas saya tuh udah ada paling enggak tuh 2 juta tuh sampai ini Mas. Tapi kan Hmm. nggak serta-merta nyampe ya. Jadi ini tahun 2024 ya, masih di sekitar sini. Nah, itu dulu dari bawah dari sini malahan dari Hmm. ketika yang ini kali ya. Sebentar, bentar, bentar. Sorry, saya emas. Yang bau-bau emas saya suka sih. Nah, ini ketika konsol di sini kuning ini Ya. saya sering banget di live trade saya ngomong ke member, kumpulin beli emas dari sekarang, itu nanti akan boom. Kalau udah tembus 1 juta, lari itu ke 2 juta. Nggak tahu ya, ini saya bener apa nggak ngomong, nanti buktiin. Nanti kalau bener-bener sampai kejadian ya kalian yang untung sendiri gitu. Either Hmm. kalian mau beli emasnya, emas fisik terserah kek, mau beli sahamnya terserah kek. Pokoknya ada katalis yang bagus nih ke Hmm. depan buat emas gitu. Nah, ini saya sempat nulis di sini. Ini ada gold drop price buy on weakness tanggal 9 Maret. Itu saya sempat ngomong. Buy on Hmm. weakness tanggal 9 Maret ketika harga sempat dikasih koreksi. Nah, itu kan ada aja tuh udah dikasih tahu beli, nggak beli. Nah, ini ada momen lagi nih yang bagus buat beli di sini. Ini tanggal 9 Maret. Nah, terus benar-benar ya udah boom 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 udah nggak ada rem nih sampai atas. Nah, Hmm. waktu konsol di sini ini sebutan tuh buy juga. Ini karena mau lari lagi nih udah model kayak gini nih. Nah, lari sampai sampai kemana-mana. Ini nanti masih naik lagi sih. Cuman ya sudahlah itu kurang lebihnya. Nah, itu yang mendasari kenapa kok saya suka waktu itu BRMS karena saya tuh Hmm. masih punya potensial upside ya. Ini saya kasih Ya. lihat ya chartnya ya. Nih, ini yang di grup saya bahkan yang live trade sampai per hari ini tahu kok target saya tuh berapa sebenarnya. Nih, Hmm. ini sorry ya kalau Coba misalnya. aku turun dulu ya teman-teman ya komennya ya biar kelihatan. Oke, Oke, Ci. Hmm. oke ya. Ini BRMS. Jadi ketika awal tahun itu masih 300-an ya, masih di bawah banget. Di sinilah masih belum naik. Nah, saya sih kayaknya dia mau bikin rounding bottom gitu. Nah, kayak gini. Hmm. Seret rounding kayak mangkok gitu. Nah, ini Hmm. polanya kayak yang saya lihat di BRMS sih. Jadi ini Hmm. I don't know ini it will going have to happen apa enggak karena kan waktu itu masih separuh jalan, belum jadi Ya. mangkoknya. Nah, benar-benar saya harus nunggu dia sampai ke angka ini. Ya, kalau ini breakout berarti benar mangkok saya gitu. Hmm. Nih di sini ya 710 tuh angkanya yang saya mau tuju gitu. Nah, jadi makanya saya tuh melihat BRMS waktu itu masih bagus dan plus katalis emas tuh harganya mau naik terus gitu. Jadi mau nggak Hmm. mau dia pasti pasti kedongkrak dong. Ini kan ada bau related emas juga kan. Jadi Hmm. ya logically sih gitu. Nah, ini angka saya kolek-kolek di sini. Nih, kedua empat Hmm. masih ada nih gambarnya. Nah, ini panas saya nih ya. Ini belum Hmm. kejadian sih, tapi nggak tahu ya. Ini beneran nyampe atau enggak. Kalau nggak nyampe jangan cari-cari. Ini harganya saya panas di sini tuh. Sorry ini ada. Jadi BRMS saya prediksi akan bikin new ATH waktu itu. Hmm. Kalau dia berhasil nge-break high yang dulu punya, itu kan di sini ya di 700 berapa lah dulu tuh ya di level inilah. Nah, ini. Ini yang dulu tertinggi terus turun terus nggak pernah naik sampai situ. Nah, baru di tahun ini saya prediksi kayaknya bisa deh dia tembus itu, tapi bakal bakal butuh inflow yang cukup kenceng. Nah, ketika saya melihat, wow, foreignnya masuknya lumayan dan lain-lain. Terus ini kayaknya bisa deh 1.000 lebih saya ngomong. Itu tiap hari ngomong di grup. Jangan lupa BRMS bisa beggar gitu kan. Nah, Hmm. nginep-nginepin nih waktu zaman 350, 320 udah merem aja kumpulin kalau memang yang suka nyimpan lama ya. Kalau nggak yang cuma saat mah TP aja udah naik turun ikutin aja gitu. Pokoknya itu nanti 1.000-an lah, 1.000 sampai 1.390. Nah, yang 1.390 belum kejadian teman-teman. Kemarin itu cuma sampai 1.185 kalau nggak salah ya 1.200 lah hampiran. Nah, itu jadi itu ada beberapa lah. Nanti saya update lagi kalau udah nyampe. Nah, ini kan belum nyampe. Jadi ceritanya sampai situ dulu. Ya, mudah-mudahan nyampe. Jadi itu salah satu apa emiten yang saya pilih ya, maksudnya untuk Hmm. tahun ini, I think this year will be good untuk BRMS gitu dan emang masih ada saya historinya waktu Hmm. analisa itu sampai terus-terusan saya update juga di grup 1390 tuh kayaknya lumayan sering sih saya ngomong di grup juga. Ini jangan lupa Hmm. nih 1.300 kalau udah sampai sana bangunin saya ya. Ya ada beberapa Oke. saham lain sih banyak lah. Cuman Hmm. ini salah satunya yang menurut saya oke. Karena ini kan kita temanya MSCI itu. Oh Ya. ya, brand juga. Brand itu saya juga ada. Brand itu salah satu yang masuk di backtest saya juga nih. Saya juga kumpulin nih dulu ya. Dari
saya nggak paling bottom sih, belinya tuh nggak paling murah. Jadi teman-teman gini ya, prinsip saya kalau di trading, saya tuh nggak nawar yang paling murah banget. Ya syukur kalau dikasih, nggak dikasih juga, saya juga nggak mau pelit-pelit banget lah. Yang Hmm. penting ada upside-nya. Jadi gini, kalau buat untuk saya masuk, saya tuh nggak terlalu nawar yang paling murah. Karena kalau saya expect terus dapat paling murah, I think chance-nya juga makin kecil ya, gitu. Jadi menurut saya sih pakai money management aja. Selama ada upside tuh saya sikat kalau misalnya Hmm. masih oke gitu ya. Dan kalau once saya udah masuk berarti saya udah pasti punya trading plan yang menurut saya yakin banget nih ini bisa ke sini. Jadi saya masuk itu lumayan lumayan gede buat saya. Jadi kalau udah yakin, tapi kalau nggak yakin ya tes ombak dulu ya gitu. Nah, tapi kan keberanian tiap orang beda-beda. Nah, ini untuk brand. Brand itu saya masih punya nih di harga yang ini ya, 6 ribuan ini. Nah, Hmm. ketika dulu naik, dikasih koreksi, justru saya entry di sini. Memang nggak di paling bottom sini, nggak ya. Ini masuk terakhir di sini yang dulu yang jumlahnya lumayan signifikan, saya rasa oke di angka 6.000 sekian. Nah, itu di tahun ini masih ada. Nah, ini masih saya keep ya. Harga tuh saya waktu ngitung ya, waktu saya analisa, waktu masuk di 6.000 sekian Hmm. itu, saya sih target saya pribadi sih bisa 5 digit sih. Jadi, Hmm. kan brand itu kan market cap gede ya. Nah, lucunya adalah gini, saya kan milah-milah nih, kayak kita kan profesional trader ya, ya pura-pura profesional gitu loh. Jadi kan kita harus balancing our portfolio. Jadi saya ngatur portfolio tuh atur gitu. Jadi bobot yang gede mau di mana, terus Hmm. ini yang mana, itu harus diatur ya. Jadi Ya. ke apa namanya nanti supaya resultnya paling nggak as expected yang kita memang punya target tuh berapa gitu. Jadi saya Hmm. bikin target itu nggak muluk-muluk loh teman-teman. Jadi target Hmm. saya tuh pokoknya minimal di atas instrumen yang aset-aset konservatif lainnya ya seperti deposito lah misalnya ataupun mungkin obligasi yang rata-rata mungkin sekitar 7-5% sampai 6%, ada yang 4%, ya paling nggak tuh 10% ke atas lah gitu. Ya. Jadi saya tuh kalau set target untuk portofolio itu nggak yang muluk-muluk sebenarnya, tapi resultnya memang jauh dari target saya. Nah, Hmm. karena saya nggak mau pasang target itu terlalu di atas, jadi Hmm. realistis aja. Ketika memang itu nggak nyampe, jadi paling nggak ya oke lah 10% tuh masih masih oke loh untuk aset growth gitu loh menurut saya ya. Ya. Jadi Ya. being realistic itu I think is important. Terus kita ngatur portofolio bobotnya itu juga penting. Nah, Hmm. saya mau menurut saya pandangan pribadi ya, mohon maaf loh buat teman-teman big bank holder, saya untuk tahun ini saya nggak prefer big bank karena memang saya lihat tahun ini big bank not good for me. Jadi menurut pandangan saya tahun ini big bank bukan tahunnya big bank gitu. Hmm. Justru di tahun ini ya saham-saham menurut saya yang oke yang bisa kasih return lumayan buat saya itu adalah yang berbau emas, kemudian yang ada related sama Konglo punya story gitu. Gitu sih. Hmm. Jadi bobot-bobotnya sudah saya arrange bukan di big bank. Saya nggak ada pegang big bank gitu untuk tahun ini ya. Jadi memang saya pilihnya masuk ke brand kayak gitu. Ya. Jadi yang untuk size market cap gede saya belinya brand kayak gitu. Jadi brand tuh saya entry-nya bukan di pas udah tinggi gitu. Jadi memang yang untuk saya punya foto yang memang untuk sehari-hari ya, untuk fast trade ada dan untuk yang long ada. Jadi yang porto itu bisa dipisah-pisah dan di akun sekuritas pun teman-teman juga bisa buka lebih dari satu akun ya kan Jo? Ya. Jadi Betul. teman-teman pisah-pisah boleh, kalau mau digabung ya silahkan. Saya nggak suka digabung karena nanti Hmm. average-nya berantakan gitu loh. Iya, ya, Gitu sama-sama kan. sih. Heeh, berantakan dan pusing juga ngitung return-nya, nanti saya nggak mau. Jadi dipisah aja. Nah, itu kalau kalau saya udah masuk di 61, target saya pribadi sebenarnya minimal 12.000 minimal Hmm. ya. Tapi kan kita punya target itu tuh kadang-kadang siap dong. Kalau misalnya target nggak tercapai ya udahlah kita relakan aja ya. Tapi kita Ya. udah punya batas stop loss sendiri gitu. Jadi ketika udah capai ya kita nggak boleh takut TP. Hmm. Nanti mau naik lagi gimana? Ya itu sering kali yang terjadi tuh. Jadi kita tuh nggak boleh takut mencet sell. Mencet buy itu gampang banget. Mencet TP susah ya. Paling cepat kalau mencet buy itu cepat karena kita kena euforia, terus kena kena sentimen. Ini gampang banget kita mencet beli karena kita tradingnya by harapan. Nah, kalau tradingnya by reality yang memang kita maksudnya kita buat visi, ya kita benar-benar bikin trading plan-nya, bukan kebetulan masuk aja gitu. Terus nanti Ya. nyampe bingung gitu. Nggak gitu ya, teman-teman. Kalau memang pingin jadi profesional trader, you must
you must set a plan gitu. Jadi jangan sampai kita masuknya ikut-ikut. Kalau ikut-ikut, I think ya belum bisa dibilang profesional trader karena seorang profesional businessman itu pasti punya siapin modal sama siapin plan dong. Masa kita udah tanam modal, kita nggak ada plannya ke depan mau ROI-nya kapan, nggak ada. Ya nggak Hmm. mungkin ya kan. Jadi ya Ya. kalau memang pengen jadi profesional trader atau full time trader mungkin ya bisa-bisa aja kita hidup dari situ. Tapi ya harus disiplin, siapin modalnya yang cukup, terus teman-teman juga harus bikin trade plan rajin, awasin Hmm. terus kayak gitu. Make Ya. sure apa yang kalian tanam nggak sia-sia gitu kan. Apalagi kalau udah kerja keras gitu. Jadi menurut saya sih brand tuh masih menarik sih ke depannya ya. Dan kalau sampai dia breakout dari level 10.000-nya yang kemarin, yang tertinggi kemarin kan 10.725 kurang lebih. Kalau nge-break itu I think ya potensi dia balik ke 12.000 masih ada. Jadi saya Hmm. masih keep yang harga bawah gitu. Itu untuk brand. Untuk Ya. BRMS saya juga sudah share tadi target saya pribadi karena memang dua-duanya ini saya punya gitu. Oke. Dan kebetulan kok masuk MSCI, thank God. Hopefully. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi pas banget kita juga udah sejam ya di sini kalian udah mendapatkan ada beberapa saham-saham menarik ya yang mungkin bisa menjadi Mm-mm. pertimbangan kalian juga ya untuk diperhatikan ya. Karena kita besok santai dulu ya teman-teman ya, weekend dulu ya. Jadi Hmm. kalian mungkin bisa menggunakan weekend ini untuk belajar analisa juga ya. Tadi ada beberapa saham-saham yang akan masuk MSCI ini yang dijagokan juga oleh Ci Helen ya teman-teman ya. Nah, tadi juga ada pertanyaan, ini nonton nanti bisa di mana? Nanti kalian bisa nonton di Instagramnya Sukor Sekuritas ya, karena Instagram live ini akan direkam. Dan kalau kalian ada pertanyaan, ingin join atau mungkin belajar lebih dalam, pengen mengenal Ci Helen lebih dalam juga, boleh nanti langsung aja DM Instagramnya Satu Cuan atau mungkin Instagramnya yang personal ini juga nggak apa-apa ya Ci ya. Nggak apa-apa, boleh aja. Saya Oh, mau share beberapa topik menarik, boleh nggak nih? boleh boleh Ci, Di boleh luar Ci. MSCI sih kayaknya ya. Boleh, boleh, Ci. Boleh, boleh. Oke, nih, ini salah satu topik menurut saya cukup menarik sih. Ini emiten emas yang related sama MDKA. Menurut saya dia lagi retest ATH-nya dan saya rasa dia punya potensi untuk break ATH dan make new ATH untuk saham emas ya. Pertama karena ya gold masih ada potensial upside ya. Nah, ini sih adalah level ATH-nya. Kalau sampai dia bisa jebol dari 4950, lari nih. Ini bisa mungkin ya, prediksi saya bisa ke kepala 5 ya untuk saham emas. Paling enggak ke 5750. Sorry, 5725. Ya, tapi bertahap ya teman-teman, bukan berarti tat naik terus, itu enggak. Jadi kita bisa perhatikan beberapa level resisten setelah area ATH ini, setelah area 49 berapa nih? 4950 kalau di breakout, maka dia akan menguji level 5175, lalu 5400 dan 5700-an, kurang lebih gitu. Menurut saya emas masih punya uh, potensial upside dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk area buy on weakness-nya atau ya apapun yang jadi trading plan kalian bisa siapin. Nah, ini support terdekat sih di 4670 sih ya. Agak jauh dari sekarang karena ini memang sahamnya ada agak ranging. Kadang-kadang bisa bikin kayak jarum-jarum gini loh. Jadi bisa ada sedikit volatility di dalamnya walaupun pergerakannya tuh bukan yang high volume terlalu bagaimana ya, tapi menurut saya ada potensi sih bisa naik lagi. Jadi sekali lagi teman-teman ini disclaimer on, saya nggak ngajak beli, nggak ngajak jual, saya cuma kasih my personal view saja. Ya. Oke, terus Oke. kemudian untuk ke depan ini saya punya salah satu saham juga yang menurut saya menarik sih, ada AMMN ya. Nih, AMMN ini untuk ke depan ya. Ini view-nya time frame-nya weekly. Ini buat teman-teman yang super penyabar. Nanti kalau AMMN suatu saat, ya ini kemarin AMMN jadi salah satu stok pick kita ketika kemarin market lagi euforia yang lain-lain. Saya sempat kasih stok pick bahwa ini menarik loh area 6.800-an, 6.900 boleh diperhatikan tuh di sini ya. Nih di sini.
Jadi ini menarik dan teman-teman mungkin beberapa ada yang beli sih di grup Satset Cuan dan udah cuan tentunya. Ini udah sampai 8.000. Kita kemarin masuk di under 7.000 ya. Nah, ini ada area yang menarik, dia akan uji level 9.000 tapi ya pelan-pelan karena kan ada yang taking profit juga dan lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan watchlist kalau misalnya mau yang agak long story-nya dan lain-lain ini masih bisa beggar sih harusnya ya. Tapi tergantung dari buying power-nya juga. Dan kalau memang dia nanti terus memang diminati ya oleh pembeli dan dia bisa ke sini ke 14 ATH-nya yang dulu dan dia bisa breakout, maka level 16 dan seterusnya itu akan bisa tercapai sih harusnya more than 16.000 sih kalau misalnya ya ini ada term and conditionnya bukan pasti teman-teman nggak ada yang pasti di saham ya ini bisa aja nggak jadi gitu. Nah tapi ya Oke. diuji kalau misalnya nggak breakdown dari 6.800 I think ya masih ada potensial kembali ke 5 digit sih untuk AMMN gitu ya. Nah, beberapa saham lain yang tadinya saya juga kira-kiranya ini masih ada upside tuh Indi tapi udah kempes tadi. Nih ya Indi ya. Indi tuh kempes sih, cuman ada potensi dia bisa ke 3.000 sampai 3.500. Sekarang harganya masih di 2.550 dan kempes tadi ternyata ya di sini ya, turun di bawah 2.570. Nah, kalau misalnya Indi kembali menguat dan mendapatkan inflow dana segar ya 2760, 28 pelan-pelan naik ke 3.000 sampai 3.590. I think Indi itu menarik. Terus kalau saham-saham Papa PP yang lain apa masih menarik? Ya masih. CDIA menarik, menarik. Ini CDIA itu kan lagi terkoreksi banget ya. Level-level support yang bisa diperhatikan adalah level support hari ini itu adalah support ya, support lumayan kuat di 1775. Kemudian ada support lagi di area sini ya. Kalau menurut saya tunggunya jangan terlalu deket ya. Di 1775-an, terus di 1575 atau 1600 ini atau 1700, 1500 sama 1290 ya. Ada 3 titik level yang saya perhatikan untuk CDA gitu. Harus dijaga di sini sih. Last stopnya di sini ya, di 1300 ini. Itu last stop. Jadi udah nggak usah ditawar kalau udah di breakdown kayaknya udahan deh. Tapi kayaknya dijaga lah kalau CDA ya, you know Oke. siapa. Ya, thank you banget ya, Ci ya. Ini kita udah kasih ekstra 6 menit ya buat teman-teman. Jadi teman-teman semua yang nonton malam hari ini, kita sudah banyak diskusi ya dari Ci Helen, ada insight, dan juga tadi terakhir ada saham rekomendasi yang menarik ya teman-teman ya. Tapi tetap kita encourage buat kalian untuk melakukan analisa tambahan dan sesuaikan dengan resiko kalian masing-masing juga ya trading plan-nya. Oke, Ci, mungkin itu aja kalau dari aku. Thank you banget ya, Ci Helen, waktunya Thank untuk you malam hari waktunya. ini. Seneng banget bisa ketemu Ci Helen, sehat ya. Happy weekend ya, Ci ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di Instagram Live atau mungkin di event offline berikutnya ya, Ci ya. Iya. Oh, itu ada yang ketinggalan tuh nanya CBRE tuh kenapa dia nyangkut atau cuan ini. Oh, Terus nggak mau jualan. Well, CBRE sebenarnya masih oke ya, tapi dia ada hmm. gap di bawah yang harus diwaspadai. Mungkin kalau terus melemah ya dia akan tutup gap di bawah. Ini ada gap di 1345 ya bisa diperhatikan ya. Jadi kalau ada Ya. perlemahan ke sana ya kalian harus siap gitu ya. I think 1.200 Kak. 1.200 tuh harusnya terjaga sih di situ. Sekitar 1.100, 1.200 harusnya masih terjaga gitu. Tapi sekali lagi ini bukan pasti ya, teman-teman jaga Hmm. sendiri deh gitu. Ya, ya. Harus tetap melakukan analisa juga ya teman-teman ya. Yes. Dan buat kalian tadi aku mau ingetin sekali lagi kalau ada yang mungkin baru mulai belajar investasi atau trading, butuh komunitas yang baik ya, yang bisa membantu kalian untuk berkembang. Saya sarankan untuk follow Instagramnya Satset Cuan ya, atau mungkin Instagramnya Ci Helen aja ya. Nanti kan langsung klik di kiri atas ya, nanti kalian bisa langsung DM sama Ci Helen. Sama yang mau ketemu sama Ci Helen ya, jangan lupa daftar Selasa. ya hari Selasa ya. Dan ada syarat dan ketentuannya juga tadi sudah ada. Kalau misalnya belum jelas tinggal di DM aja di Instagramnya ya teman-teman ya. Harus Iya. bisa langsung gerak juga ya. Karena kursinya juga terbatas ya Ci ya. Jo, Sukor Ya, ada event itu nggak sih apa Sukor Star Wars? Stock Wars ya ada.
Udah Ya, on. itu ada trading trading competition ya, teman-teman jangan lupa daftar Nah, juga. Heeh. gitu. Teman-teman bisa Oke. join siapa yang mau tuh hadiahnya Ya, lumayan tuh. Tanya Jo aja itu. ya 400 juta ya teman-teman total Ramein, hadiahnya ya. ramein. Iya dong. Masa. Oke, siap. Ya. Oke, Ci, mungkin itu aja aku mau pamit dulu. Jo, Thank you thank you banget ya ya, Jo. Ci Thank you Helen ya. teman-teman semua buat waktunya. Selamat malam. Happy Selamat weekend. malam. Happy weekend.